Mari kita lihat satu persatu ayat ini supaya semakin kuat. Pertama kita bahas tentang istifham takriri di ayat ini, Ustaz Deden. Alam. Jadi di sini bukan berarti semacam istifham saja. Artinya pemberian permintaan informasi. Tetapi di sini ada semacam penetapan, ya. Menetapkan alam yajidka. Nah, silakan Ustaz Deden tekankan lagi. Iya. Istifham takriri. Istifham itu kalimat tanya. Kata tanya di sini adalah hamzah di awal a. Jadi huruf hamzah yang dibaca a itu kata tanya. Sehingga kalimat ini menjadi kalimat tanya. Itu istifham. Nah, takriri artinya menetapkan. Apa yang disebut dengan menetapkan? Lam secara harfiah artinya tidak. Artinya tidak. Lam yajidka secara harfiah Allah tidak mendapatkan engkau. Jadi Allah tidak menemukan engkau ya Muhammad. Secara harfiah, karena lam artinya tidak, yajid artinya mendapatkan, ka artinya engkau. Jadi Allah tidak mendapatkan engkau. Nah, kalimat lam yajidka itu lalu ditambah hamzah di awal. Alam yajidka. Ketika ada hamzah di awal, maka makna negatif lam itu jadi isbat. Jadi positif. Yang tadinya lam yajidka artinya Allah tidak mendapatkan kamu, maka dengan munculnya hamzah di awal sebagai istifham takriri menjadi Allah benar-benar telah mendapatkan engkau. Itu namanya istifham takriri. Jadi sakti sekali di sini huruf hamzah di awal itu a mengubah keadaan. Bahkan ini lebih kuat nikmat itu pada Rasulullah dibanding dengan misalkan wajadaka yatiman fa'awa atau yajiduka yatiman fa'awa. Wajadaka kan artinya Allah telah mendapatkan engkau dalam keadaan yatim lalu dia melindungi engkau. Wajadaka gitu kan, wajadaka sebagaimana nanti di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7 wajadaka. Itu alam yajidka lebih mantap, lebih kokoh maknanya bahwa Allah benar-benar mendapatkan engkau dalam keadaan yatim lalu melindungi dibanding dengan menggunakan kalimat atau narasi wajadaka atau yajiduka tanpa lam dan tanpa a di awal. Baik Ustaz. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan bahwa Allah sudah meninggalkan Muhammad, Allah telah membenci Muhammad SAW, tertepis bahwa penjagaan Allah, pemeliharaan Allah terhadap Rasulullah bukan hanya kelihatan hari ini. Ketika wahyu sebetulnya bukan tidak turun, memang schedule-nya seperti itu. Dan Allah tetap menjaga, bahkan sebelum ini pun, itu kira-kira. Sebelum peristiwa hari ini pun, wahai orang kafir, ditegaskan di ayat ini langsung khitabnya kepada Rasulullah yang sangat menguatkan Rasulullah, yang menyakitkan bagi orang kafir ini. Tuduhan bahwa Allah telah meninggalkannya atau membencinya menjadi tertepis karena pemeliharaan Allah sejak dia masih dalam kandungan, bahkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang yatim, ayah, sebelum juga menjadi yatim ayah dan ibu. Yatimul ab, baru yatimul abawain. Di situ penjagaan Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi istifham takrir ini semakin menetapkan, memantapkan pemeliharaan Allah kepada Nabi SAW, walaupun yang sebelumnya sudah sangat menyakitkan bagi orang kafir. Wadduha, wal laili idza saja. Di waktu duha dijaga, di waktu malam
dijaga, gitu kira-kira. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu, tidak pula membenci kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Setiap hari kebaikan bertambah dan di akhirat kamu mendapat yang lebih baik lagi untuk kamu. Alam yajidika yatiman fa'awa. Nah, pada malam hari ini bahwa pemeliharaan Allah ternyata jauh sampai menyebutkan kata yatim. Belum balik. Pada saat orang menuduh yatim dalam kondisi terlemahnya, dalam kondisi tersusahnya, dalam kondisi terputusnya pun Allah tidak putus kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menariknya adalah bahwa orang-orang tua ideologis, walaupun juga masih ada hubungan biologis, itu luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul fa'awa sebagaimana ditegaskan juga tadi dalam tafsir, katanya ada sebagian mengatakan aku titipkan penjagaanmu ya pada manusia, pada penjagaan manusia. Kalau kita perhatikan, siapa yang menjadi ibu susu Nabi Muhammad adalah Halimah As-Sa'diyah. Ketika semua orang sulit untuk menerima Rasulullah, tetapi datang orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibu susuan. Dan ketika ibunya meninggal, penjaganya langsung adalah orang yang memang paling berpengaruh di Mekah pada saat itu. Adalah kakeknya langsung, Abdul Muttalib. Siapa yang tidak kenal? Quraisy menjadi Quraisy. Quraisy menjadi ternama ya karena Abdul Muttalib. Utamanya setelah Abdul Muttalib menjadi penemu air Zam-Zam bersama Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah mimpinya, Zami. Langsung kedudukan Nabi Muhammad pada saat itu, kita bayangkan ya Ustaz Dedennya, kalau ada anak yatim dipelihara oleh seorang kepala suku besar, kepala suku yang sangat sakral, apalagi pasca peristiwa Al-Fil. Kalau dengar nama kata Quraisy itu menjadi sakral, orang menjadi takut, bahkan para penyamun, para perampok takut merampok orang Quraisy karena pernah terjadi peristiwa Al-Fil yang kepala sukunya adalah Abdul Muttalib. Jadi rupanya penjagaan Allah kepada Nabi SAW, ya kalau dari sisi fisik mungkin lebih banyak amannya ya ketimbang dijaga oleh bapaknya, karena ini di bawah pemeliharaan langsung kepala suku. Bisa dibayangkan, mungkin kita nggak bisa ngebayangin kalau nggak suka ngelihat tentang antropologi masyarakat, terutama padang pasir, betapa kesukuan itu sangat tinggi dan betapa kepala suku itu sangat tinggi kedudukannya, lebih dari presiden, mungkin seperti raja kedudukannya. Tetapi bukan cuma dari sisi keduniaan, tetapi kesakralan, keangkeran. Jadi Nabi Muhammad SAW tidaklah seperti yatim-yatim yang bayangkan. Memang umumnya yatim itu akan mendapatkan banyak tekanan sosial, selain ada tekanan dalam dirinya. Sehingga kata-kata alam yajidka yatiman ini menunjukkan kondisi anak yatim yang memang insecure kalau bahasa orang sekarang. Insecure secara internal dari dalam di jiwanya dan insecure secara eksternal. Dia menemukan itu dan sering diremehkan, sering dilupakan. Tapi fa'awa, setelah Halimatus Sa'diyah yang sangat penyayang kepada beliau dan disukai air susunya oleh Nabi SAW, dan ini adalah Nabi pilihan Allah, ibunya meninggal dunia, diberikan kakeknya. Ketika sudah mendapatkan kehormatan yang luar biasa, lalu dijaga oleh pamannya. Pamannya yang akhirnya berhadapan dengan situasi yang rumit, terutama setelah beliau diangkat menjadi nabi. Inilah fa'awa versi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat daripada sirah Nabi SAW, benar apa yang ditafsirkan oleh Tengku Hasbiyah Siddiqi
Jadi bukan cuma menjaga perut, bukan cuma menjaga badan dengan pakaian, tetapi juga menjaga berbagai macam bentuk penganiayaan. Beliau sebagai yatim yang lemah, tetapi juga bukan cuma itu, mengangkat beliau ke derajat tinggi kemanusiaannya, kehormatannya, kemuliaannya, namanya, dan seterusnya. Alam yajidika. Ini seakan-akan melengkapi istifham takriri yang bersifat penetapan. Begitu ya. Baik yang langsung dari langit maupun proses buminya.